Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya. Udah kelihatan ya untuk share screen-nya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan kembali praktek bagaimana cara posting di akun member Dongkrak Usaha. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun yang sedang mengikuti kelas jadi Raja Google di kelasmu. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba praktek bagaimana cara posting produk di akun member Dongkrak Usahanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti ataupun sudah memulai untuk posting di akun member Dongkrak Usaha bisa menyimak ataupun mengikuti langkah-langkah cara untuk memposting produk dengan maksimal nantinya. Nah, baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat fitur-fitur yang ada di dalam akun member Dongkrak Usaha. Nah, di mana fitur-fiturnya itu tidak terlalu banyak, namun ini eh, untuk fiturnya sudah termasuk dalam untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk fitur SEO friendly, nah pastinya. Nah, jadi kita langsung saja. Yang pertama yaitu keterangan yang untuk paketnya Bapak Ibu ya. Di sini ada paket website 500 produk. Untuk produknya ini itu tergantung Bapak Ibu membeli ke titik terang kreatif berapa banyak. Untuk biasanya itu untuk kuota produknya itu mulai dari 5, 10, 20, 50, 100, bahkan bisa sampai 10.000. Nah, itu tergantung Bapak Ibu beli ke titik terang kreatif. Kemudian untuk kuotanya itu di sini ada 25 per 500 ya, yang mana 500 ini kuota yang tersedia dan sudah yang terpakai ada 25 kuota. Kemudian ada fitur produk ya, maaf, fitur pengumuman ya, yang mana pengumuman ini berisi informasi terkait dengan dongkrak usaha. Jadi bisa Bapak Ibu lihat nanti di pengumuman ini terkait dengan info ataupun ini ya keterangan yang terkait dengan dongkrak usahanya. Nah, kemudian untuk fitur produk ini kita gunakan untuk memposting produk di akun member dongkrak usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di dongkrak usaha, nah nanti kita akan coba praktek bagaimana cara penambahan produk ataupun postingan produk dan jasa secara manual ya, pastinya dengan lewat fitur produk ini. Nah, di dalam fitur produk itu ada beberapa menu. Yang pertama menu import file CSV, yang kemudian input produk dan juga refresh table. Nah, untuk yang import file CSV ini fitur tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau fitur tambahan ini kalau Bapak Ibu mau menambahkan itu dia ada registrasi ulangnya. Nah, jadi bisa menghubungi CS nantinya. Dan untuk import file CSV ini bisa kita gunakan saat kita sudah memiliki yang namanya Maktul. Nah, Maktul itu kurang lebih adalah tools dari titik terang kreatif ya. Fungsinya untuk membuat konten secara massal bisa puluhan bahkan ribuan ya dalam satu kali posting ke dalam akun member dongkrak usaha. Namun syaratnya kita harus bisa sudah memiliki akses ke Maktul yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baru bisa kita gunakan fitur import CSV ini. Kemudian ada input produk. Ini kita gunakan untuk memposting produk nantinya secara manual dan nanti akan kita praktekkan secara bersama-sama. Nah, setelah itu di fitur produk ada fitur namanya meta tag. Nah, meta tag ini adalah langkah awal. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru memulai ataupun baru memiliki akun ungkrak usaha, nah jadi sebelum kita memposting produk, Bapak Ibu harus masuk dulu ke meta tag ini, ke menu meta tag. Yang mana meta tag ini berisi terkait dengan meta SEO-nya ya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada title, kemudian deskripsi dan juga keyword. Nah, ini tiga form ini adalah form meta meta deskripsi namanya Bapak Ibu. Yang mana
Meta deskripsi itu mewakili dari dari akun member website dongkrak usaha kita. Karena memang untuk dongkrak usaha ini kan dia banyak member ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak member yang menggunakan. Jadi untuk membedakan identitas website masing-masing akun member itu dengan eh, meta deskripsi ini Bapak Ibu. Jadi diisi dengan titel. Kalau titel ini bisa diisi dengan nama bisnis, nama website, nama pribadi juga boleh, nama produk dan jasa juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan produknya. Nah, nanti dia untuk meta titel ini ataupun di titel ini dia akan muncul di bagian atas ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ada digital bini, digital bisnis, nama subdomainnya tangkele.dongkrakbisnis.com. Nah, kalau kita balik di sini, kita submit. Kalau kita ini kan, nah dia berubah menjadi eh, nah bisnis digital. Nah, jadi nanti fungsinya akan berubah ataupun muncul di head ini ya Bapak Ibu ya, head browsernya. Nah, tujuannya untuk apa namanya? Memberikan informasi terkait bahwa akun member kita ini dengan identitasnya digital bisnis. Nah, ini bisa diisi nantinya dengan nama bisnis, nama usaha, nama pribadi juga boleh, ataupun dengan nama produk dan jasanya. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan tentang profil ataupun dari title tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau diisikan di title itu dengan nama usahanya, nah maka dibuatkan deskripsi dari ataupun penjelasan dari usaha tersebut. Nah, kalau untuk di sini saya buatkan selamat datang di portal digital bisnis ya. Kita ini kan digital bisnis. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diberikan penjelasan singkat terkait dengan akun membernya. Kemudian ada keyword. Kemudian untuk keyword ini disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan produk yang akan Bapak Ibu posting di akun member dongkrak usahanya. Nah, yang tiga ini perlu Bapak Ibu edit nantinya agar bisa eh, agar lebih ini Bapak Ibu ya, karena ini bisa mewakili dari meta deskripsinya. Kemudian ada Google verifikasi, yang mana form Google verifikasi ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsinya untuk menyimpan kode verifikasi saat kita mendaftarkan akun subdomain kita, subdomain dari Dongkrak Bisnis ataupun domain mandiri. Nanti kita akan dapatkan kode verifikasinya saat kita mendaftarkan akun subdomain kita ke Google. Nah, jadi kalau nggak kita daftarkan ke Google, itu postingan kita itu nggak akan muncul di pencarian Google. Untuk yang ini ya, untuk yang subdomain, subdomain dongkrak bisnis dan juga yang domain mandiri, dongkrak usaha domain mandiri. Nah, ini untuk di meta tag ini yang paling kita sarankan untuk pengisiannya yang pertama itu dari yang tiga tadi Bapak Ibu ya, ada meta title, kemudian deskripsi dan keyword. Sementara untuk Google verifikasi ini adalah form pendukung nantinya untuk menyimpan kode verifikasi dari Google. Kemudian ada Google verifikasi list. Nah, yang mana Google verifikasi list ini berisi tentang ataupun berisi terkait dengan subdomain-subdomain yang sudah disediakan di akun dongkrak usaha. Ya, jadi di dongkrak usaha ini ada salah satu fitur yang ditonjolkan, yaitu dongkrak usaha itu memiliki subdomain. Nah, di sini ada kurang lebih dari 100 subdomain ya, Bapak Ibu ya. Ada 100 subdomain yang terdiri dari dua domain. Maaf, dari dua subdomain. Yang pertama ada .com di sini, kemudian ada yang .my.id. Nah, ini bisa Bapak Ibu aktifkan. Namun kami menyarankan untuk pengaktifannya itu yang .com. Kalau kurang lebih ada 10 domain .com yang bisa Bapak Ibu aktifkan. Nah, baru ada kurang lebih 90-an yang .my.id. Nah, di sini bisa Bapak Ibu aktifkan ya. Jadi dipilih dulu ininya subdomainnya, baru ini didaftarkan ke GSC namanya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita coba praktekkan ke GSC dan baru dipastikan di sini kode verifikasinya baru disubmit. Nah, ini bisa Bapak Ibu aktifkan untuk apa namanya untuk memperbesar peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan traffic dan juga lead.
Kemudian ada juga iklan baris. Nah, di iklan baris ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat iklan di akun member di website Dongkrak Usaha. Jadi di Dongkrak Usaha itu ada fitur iklan baris ya Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan iklan barisnya. Maaf untuk pembuatan iklan baris sesuai dengan produk dan jasa Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini bisa dibuatkan, namun untuk namanya iklan itu dia tidak terlalu banyak untuk deskripsinya Bapak Ibu. Kurang lebih ada 250 karakter. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan keperluan ataupun kebutuhan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi di sini bisa ya dengan dengan fitur ini fitur iklan baris tadi, nah, bisa ditambahkan di dongkrak website dongkrak usaha. Kemudian ada juga BPP. BPP ini ataupun body per page ya adalah fitur yang memang ditujukan untuk SEO pastinya. Nah, jadi namun kalau di BPP ini khusus untuk dongkrak usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi di dongkrak usaha ini kita bisa menambahkan BPP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami cara pembuatan BPP lewat ini ya apa? Lewat WSP. Nah, itu secara penginputannya hampir sama dengan di dongkrak usaha dan juga yang di WSP. Cuman ya bedanya di platform saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan di dongkrak usaha. Namun di dongkrak usaha ini eh, untuk BPP itu jarang kita gunakan karena memang untuk dari segi SEO dongkrak usaha itu sudah powerful. Nah, jadi jarang kita gunakan untuk penggunaan BPP. Kemudian ada juga yang namanya BPP subdomain. Nah, sama halnya seperti yang BPP yang di atas tadi Bapak Ibu ya. Cuman untuk BPP subdomain ini kita tambahkan di subdomain yang 100 tadi, yang ada di Google verifikasi list tadi ya, yang ada 100 ini. Nah, jadi syaratnya untuk penambahan BPP subdomain ini Bapak Ibu harus mendaftarkan eh, mendaftarkan subdomainnya terlebih dahulu. Baru kita bisa tambahkan yang namanya BPP subdomain ini. Karena di sini kita harus memilih subdomain terlebih dahulu. Jadi kalau tidak kita tidak aktifkan ataupun kita tidak daftarkan di Google verifikasi di sini, dia nggak akan muncul di sini ataupun tidak akan bisa kita tambahkan yang BPP subdomainnya. Kemudian lanjut ada landing P3 multi. Nah, ya, di landing P3 multi ini adalah fitur upgradean ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tampilannya masih ada tulisannya mungkin hubungi CS untuk pengaktifan di sini gitu ya. Nah, itu biasanya Bapak Ibu harus Bapak Ibu kontak CS terlebih dahulu agar bisa ditambahkan ataupun melakukan pengupgradean fitur landing P3 Multi ini. Jadi fitur landing P3 Multi ini kita gunakan untuk menyisipkan landing page. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut di SEO Subuh bersama Pak Putra, nah itu biasanya beliau sering memberikan eh, cara untuk pembuatan landing page ya secara mudah pun secara cepat. Nah, dengan penggunaan landing page tersebut, Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di dongkrak usaha. Nah, cara kurang lebih contohnya ya Bapak Ibu ya, kurang lebih contohnya jasa catering pernikahan. Nah, ini adalah subdomain dari dongkrak bisnis ya Bapak Ibu. Kalau kita klik, tunggu bentar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita klik ini jaringannya ya. Jadi kurang lebih itu tampilannya akan menjadi seperti landing page. Nah, seperti ini. Jadi yang awalnya eh yang awalnya di Google tampilannya seperti ini ya, dongkrak bisnis seperti ini. Kalau kita klik, dia akan muncul menjadi landing page. Nah, seperti ini. Yang awalnya tampilannya seperti ini, maaf. Oh, nah, seperti ini yang awalnya tampilan dari dongkrak usaha, itu nanti kalau kita gunakan fitur landing P3 Multi, itu dia akan berubah menjadi landing page. Namun syaratnya kita harus membuat terlebih dahulu landing page-nya dengan bantuan AI ya. Seperti yang Bapak Putra contohkan di Zoom SEO Subuh. Nah, beliau membuatkan landing page-nya melalui AI.
Nah, nanti hasil dari script HTML-nya kita sisipkan ataupun kita tambahkan di fitur landing P3 Multi ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nantinya. Akan menjadi seperti landing page. Namun landing page-nya itu bisa disesuaikan ya dengan template masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada upload multiple gambar yang jadi fungsinya ini untuk menyimpan untuk mengupload gambar ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menampilkan gambar di deskripsi produk, membuat link gambar produk, nah itu bisa kita upload lewat fitur upload multiple gambar ini. Kemudian untuk fitur lihat website Anda ini kita kalau kita klik dia akan direct ke tampilan subdomain dari Dongkrok Bisnis kita. Nah, jadi setiap postingan yang kita buat di akun member admin panelnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihat tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Dia akan muncul ketika kita klik lihat website Anda. Kemudian ada juga lihat semua produk. Ini adalah list ya, list dari web share namanya Bapak Ibu. Kurang lebih ada di sini sekarang ada 700-an ya, 600-an. 650 website yang akan men-share postingan kita. Tidak hanya itu, di akun member dongkrak usaha juga memiliki salah satu fitur yang ini Bapak Ibu ya. Ada namanya 1000 website. Nah, di sini ya. Ini ada 100 dikali 10. Dia ada 1000 website yang bisa kita uh, postingan kita itu akan tersebar. Nah, dia ada 1000 website. Jadi kurang lebih untuk SEO-nya akan lebih bagus lagi. Baik Bapak Ibu ya, untuk penjelasan fitur-fiturnya mungkin sudah saya jelaskan secara singkat. Dan kita lanjut saja untuk praktek bagaimana cara posting produk secara manual di akun member dongkrak usaha. Dan kita lanjut ke produk. Setelah kita lanjut ke produk, kita akan masuk ke ataupun kita pilih yang tambah input produk ini. Nah, kemudian eh, sebelum kita memposting produk, kita harus memilih terlebih dahulu produk ataupun jasa yang akan kita posting. Nah, di sini saya sudah membuat EBPB ya, ataupun sudah mempersiapkan terkait dengan postingan produk saya yang akan saya posting, yang akan saya posting yaitu terkait dengan produk bata merah. Jadi bata tempel ya, bata tempel. Nah, di sini saya coba ini dulu, saya coba apa namanya, saya download dulu ya postingan produknya, gambarnya. Oke, saya coba ambil gambarnya dulu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti kelas jadi Raja Google di kotamu, nah ini bisa menyimak terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena yang saya praktekkan adalah produk dari Mas Rehan, yaitu supplier bata tempel terakota. Ini saya ambil saja yang ini ya, ini aja yang kita download. Oke, lanjut untuk kata kuncinya kita ambil di bagian ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekalian sudah disiapkan kata kuncinya. Nah, kemudian kita masuk ke kategori. Di kategori ini kita pilih kategori yang sesuai dengan produk dan jasa kita. Ini batu. Nah, di sini kita lihat ya, bata merah nih ada bata merah. Nah, namun kalau Bapak Ibu memiliki produk yang tidak ada kategorinya di sini ya, nggak ada list kategorinya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau posting jasa, itu dipilih yang jasa lain-lain. Ini alternatif ya Bapak Ibu ya, jasa lain-lain. Nah, sementara untuk yang produk fisik bisa dipilih yang lain-lain seperti ini. Jadi untuk yang jasa dipilih jasa lain-lain, sementara untuk produk seperti herbal ataupun produk fisik ya, seperti herbal, kemudian snack box dan juga yang lain-lainnya itu dipilih yang lain-lain. Ini untuk alternatif kalau memang tidak ada kategori produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki.
Di fitur kategori ini nggak ada listnya. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita isi penawaran. Jadi penawaran ini disesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi kalau untuk penawaran secara mudahnya itu kalau untuk produk fisik bisa diberikan gratis ini ya Bapak Ibu ya, gratis ongkir, kemudian gratis biaya pengiriman dan yang lain-lainnya. Nah, itu disesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Namun kalau Bapak Ibu tidak bingung untuk pengisian penawaran ini boleh dikosongkan. Jadi nggak harus diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini saya buatkan jasa gratis ongkir ataupun jasa gratis biaya pengiriman. Nah, kemudian kita lanjut ya ke nama produk. Nah, untuk nama produk ini biasa kita sebut dengan judul postingan. Nah, ini karena tadi sudah kita persiapkan ya Bapak Ibu ya, distributor ini. Distributor, kita pastikan di sini. Nah, setelah itu kita akan pilih gambar. Jadi gambarnya tadi sudah kita download, kita buat ambil dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk gambar Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang mana untuk gambar ini dimensinya itu kami menyarankan maksimal 500 kali 500 piksel. Nah, ataupun ukurannya ya, ukuran dari gambar ini itu maksimal 500 ke 500 piksel. Kalau bisa di bawah 500 kali 500 piksel. Kemudian untuk size gambarnya atau ukuran file gambarnya ya itu di maksimal di 1 MB. Namun kami menyarankan diusahakan itu di bawah 100 KB. Karena kalau dia besar itu akan mempengaruhi dari kecepatan website kita. Nah, jadi kenapa kita gunakan gambar yang ukurannya kecil? Itu bisa untuk ini Bapak Ibu ya, agar lebih mudah ataupun lebih cepat website kita saat diakses oleh calon customer kita. Terkadang kalau kita tambahkan gambar yang besar, itu saat gambar tersebut mempengaruhi kecepatan website akun dongkrak usaha kita ya, itu akan lama untuk loadingnya. Nah, jadi kami menyarankan untuk gambar yang tidak terlalu besar. Nah, jadi di sini kita lihat dimensinya ada 345 dikali 355 piksel dan untuk size gambarnya sudah di 29,2 KB ataupun 30 KB ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah sudah sesuai dengan kriteria kita dan kemudian untuk nama file gambarnya itu kita usahakan sama dengan judul postingan kita. Kenapa? Ini merupakan salah satu fitur ya Bapak Ibu ya, fitur SEO namanya fitur SEO gambar. Nah, jadi tidak untuk SEO itu tidak hanya yang di-SEO-kan postingan ataupun artikel saja, gambar juga bisa kita SEO-kan. Caranya yang paling mudah yaitu dengan mengubah nama file gambarnya sesuai dengan judul postingan yang akan kita posting. Nah, dilihat bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Sudah disesuaikan dengan judul postingan dengan nama file gambarnya. Kemudian untuk harga, jikalau Bapak Ibu sudah memiliki harga yang pasti ya, ibaratkan sudah memiliki sudah mengetahui harganya sudah sekian per pieces ataupun per kubik ataupun sesuai dengan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bisa diisi di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum tahu harganya itu bisa dikosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke deskripsi ya Bapak Ibu ya. Di deskripsi ini kita akan coba minta bantuan dari AI. Nah, untuk deskripsinya kita perlu prompt juga, prompt yang akan kita gunakan untuk membuat deskripsi. Ini saya sudah siapkan promptnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tunggu dulu ya Bapak Ibu untuk promptnya, untuk pembuatan artikelnya ya, deskripsinya.
Oh, ini prompt deskripsi. Nah, jadi untuk promnya sudah saya bagikan ya Bapak Ibu ya di kolom chat. Tinggal Bapak Ibu copy saja. Di kolom chat sudah saya share ininya promnya, bisa disesuaikan saja. Jadi tidak harus seperti ini juga ya Bapak Ibu ya promnya. Namun kalau Bapak Ibu punya prom sendiri juga boleh. Nah, jadi kalau dari prom saya ini bisa Bapak Ibu tambahkan untuk alternatif variasi dari prom untuk pembuatan artikel. Ini memang stop dia ya. Coba kita ulang lagi. Kita ulangi lagi dulu ya Bapak Ibu ya. Ini karena saya yang ChatGPT yang saya gunakan yang free ya Bapak Ibu. Jadi enggak yang berbayar. Jadi bisa Bapak Ibu untuk hasil dari prompt saya tadi itu hampir sama karena yang saya gunakan itu ChatGPT yang gratisan. Kita tunggu dulu. Lama dia ini. Blank dulu dia. Tunggu dulu yang terakhir Bapak Ibu ya. Blank, ngeblank, ngeblank. Nah ini sudah ya. Kita copy dulu hasilnya. Oh, copy dulu hasilnya ya. Sini kita pastikan di kolom deskripsi. Nah, ini jangan lupa diedit dulu Bapak Ibu ya. Jadi kami menyarankan kalau saat pengopian ataupun pengambilan konten dari ChatGPT jangan lupa diedit, disesuaikan. Ini sudah untuk headingnya, subjudulnya itu sudah H2, kemudian ada H1 ya. Diusahakan disesuaikan. Ini H1, ini H2 ya. Ini sudah untuk pembedanya saja kita beri warna H1, oke. Nah, kemudian di bagian bawah ya Bapak Ibu ya, jangan lupa kita tambahkan COWA dan juga CO D9. Nah, ini adalah dua script ya Bapak Ibu ya. Jadi script ini yang dibuat oleh tim Titik Terang Kreatif yang berfungsi hanya di platform Titik Terang Kreatif. Contohnya di Dongkrak Usaha, di WSP, di PKP, dan juga platform dari yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi COWA ini berfungsi nanti akan berubah menjadi tombol WhatsApp. Nah, kemudian untuk SEO Dena ini dia akan berubah menjadi judul postingan kita. Nah, jadi tujuan untuk COWA ini pastinya untuk CTA ya Bapak Ibu ya, untuk call to action calon customer kita saat mereka masuk ke dalam postingan kita itu mereka akan cari tombol WhatsApp kalau memang mereka butuh terkait dengan produk dan jasa kita. Dan untuk posisinya tidak harus di bawah ya Bapak Ibu. Itu bisa di bagian atas juga boleh ya untuk posisiannya, pengposisiannya CWA.
seperti ini. Nah, ataupun boleh di tengah juga bisa, ataupun di bagian bawah. Itu disesuaikan dengan uh, keinginan kita. Sementara untuk Seudena ini dia akan berubah menjadi judul postingan nantinya. Tujuannya untuk agar dalam artikel kita itu akan semakin kuat ataupun akan semakin sinkron antara artikel dengan judul postingan kita. Nah, nanti kita akan coba lihat ya Bapak Ibu ya hasilnya seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut ke meta keyword. Untuk meta keyword itu diisi disesuaikan dengan judul postingan kita. Di sini untuk meta keyword ya diisi saja dengan judul postingan ataupun nama produk dongkrak usahanya. Kemudian kita lanjut ke meta deskripsi. Nah, untuk meta deskripsi ini kita minta bantuan ChatGPT kembali ya. Untuk promptnya itu tolong buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas. Nah, jadi untuk eh, apa namanya? Meta deskripsi itu dia posisinya di bawah judul postingan ya Bapak Ibu ya. Ini judul postingan kita. Nah, untuk meta deskripsi itu posisinya di bawah judul postingan kita. Kurang lebih di sini ya Bapak Ibu posisinya ya. Jadi diusahakan karena dia karakternya ditentukan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kurang lebih 165 karakter itu untuk isi artikel ataupun isi meta deskripsinya itu diusahakan ada penawarannya. Ini kita coba lihat dulu Bapak Ibu ya. Nah ini kita copy ya, pastikan di sini, hubungi, segera hubungi gitu ya. Segera hubungi kami. Udah mentok nih. Di 165 segini ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita isi meta deskripsi, kita tambahkan nomor WhatsApp. Jadi nomor WhatsApp ditambahkan 62 di awalnya Bapak Ibu ya. Jangan 08 sekian-sekian. Jadi diusahakan 628 sekian-sekian. Karena kalau eh, kita gunakan yang 08 sekian-sekian itu biasanya dia nggak direct ke WhatsApp Bapak Ibu. Jadi dia akan kayak terdistract sampai di situ. Jadi diusahakan pakai 62 di awalannya ya. Kemudian setelah kita isi nomor WhatsApp, kita tambahkan yang teks teks WhatsApp ya. Teks WA-nya disesuaikan dengan eh, bahasa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya coba buatkan ya untuk yang lebih singkatnya. Halo admin untuk mohon info untuk bata tempel terakotanya bisa dibantu. Nah, ini eh, yang paling sederhananya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian jikalau produk Bapak Ibu sudah terdaftar di ataupun sudah terdaftar di marketplace ya, marketplace yang ada di bawah ini seperti Bukalapak, Tokopedia dan juga Shopee. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi dengan eh, link produk ataupun link toko masing-masing marketplace. Nah, di sini ada Shopee dan juga Tokopedia. Nah, nanti di cara pengisiannya bisa Bapak Ibu isi di sini dengan link produk ataupun link tokonya ya ditambahkan di sini. Kemudian di deskripsinya jangan lupa ditambahkan order Shopee namanya. Di order Tokopedia. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada mengisi form untuk marketplace, jangan lupa ditambahkan eh, tambahkan scriptnya ya Bapak Ibu ya seperti ini. Kalau untuk Shopee order Shopee, kemudian untuk marketplace dari Tokopedia ditambahkan order Tokopedia. Jadi kalau kita isi form di bawah ini Bapak Ibu ya, isi form marketplace-nya, namun tidak Bapak Ibu tambahkan order Shopee dan Tokopedia itu biasanya dia nggak akan muncul ininya untuk linknya. Jadi usahakan jangan lupa untuk penambahan marketplace-nya
Itu ditambahkan ininya nantinya. Apa namanya? Skripnya ya Bapak Ibu ya. Saya biasanya bilang ini adalah script. Oke, setelah itu kita coba submit. Ini gambarnya masih sama nih Bapak Ibu. Kita coba dulu ya, kita ubah dulu ya. Tapi nanti lah, kita ini dulu ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari postingan kita ya. Dan kalau kita melihatnya, mau postingan yang kita lihat, itu kita pilih lihat website Anda. Nah ini di sini. Nah ini adalah hasil dari postingan kita ya Bapak Ibu ya. Dan di bawah ini namanya ini yang tadi ya, SEO WA. Dia akan berubah menjadi tombol WhatsApp. Kemudian ini adalah SEO Denai. Nah, jadi dia akan muncul sesuai dengan judul postingan kita. Di sini distributor bata tempel terakota termurah di Padang. Nah, dua ini biasanya dia muncul logo ya Bapak Ibu ya. Biasanya muncul logo Shopee dan Tokopedia-nya. Ini mungkin karena ada kendala ya Bapak Ibu. Jaringan saya, jadi gambarnya nggak muncul nih, pecah. Namun untuk fungsinya masih bisa ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita klik, dia akan ke Shopee, direct ke Shopee ya di sini. Akan direct ke Shopee. Nah, seperti ini kurang lebih untuk ininya, fungsinya ya. Jadi di dongkrak usaha juga bisa kita sisipkan untuk maaf untuk marketplace. Jadi kalau mereka calon customer kita itu ragu untuk apa namanya bertransaksi via WhatsApp, itu bisa Bapak Ibu arahkan lewat via marketplace. Tapi ini khusus untuk yang produk fisik ya Bapak Ibu ya. Ini kita ubah dulu gambarnya ya. Kita coba ubah gambar. Gambarnya sama pula ininya ya. Nah ini ya sudah berubah. Kemudian eh, kita akan langsung coba praktek untuk pendaftaran ataupun pendaftaran ke Google ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau postingan kita itu saya menjelaskan sedikit. Jadi dongkrak usaha itu ada beberapa website yang bisa kita gunakan. Yang pertama dongkrakusaha.com, dongkrakbisnis.com. Kemudian ada subdomain dongkrakbisnis.com. Kemudian ada domain DU Mandiri namanya. Ini ya. Nah, jadi untuk domain dua yang ini Bapak Ibu ya, ada yang dongkrak usaha dan dongkrak bisnis ini kita nggak perlu daftarkan ke GSC ataupun nggak perlu kita daftarkan ke Google karena itu secara dengan sendirinya nanti robot Google akan datang merayapi sendiri ke website dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis ini. Nah, jadi makanya kalau Bapak Ibu tidak melakukan inspeksi, namun dia sudah muncul di Google dan bahkan sudah mendapatkan lead dan juga traffic ya, itu biasanya dari dua website yang ini. Biasanya ya. Jadi ini tidak perlu kita indeks. Nah, dia dongkrak usaha dan dongkrak bisnis ini eh, dengan sendirinya nanti akan direapi oleh Google. Sementara untuk yang subdomain dongkrak bisnis dan domain mandiri ya Bapak Ibu ya, ini perlu kita inspeksi. Nah, subdomain dongkrak bisnis itu yang mana? Yang ini Bapak Ibu ya. Jadi saat Bapak Ibu ngeklik lihat website Anda, itu dia akan menuju ke subdomain dongkrak bisnis. Di sini ada kita lihat dongkrak bisnisnya. eh, dan di depan ini ada nama ini Bapak Ibu ya, subdomain akun ya, subdomain masing-masing akun. Nah, di belakangnya itu ada embel-embel dongkrakbisnis.com. Nah, ini namanya subdomain dongkrak bisnis. Nah, ini perlu kita lakukan inspeksi. Jadi kalau nggak Bapak Ibu inspeksi yang subdomain ini, dia nggak akan muncul di pencarian Google. Kemudian ada juga yang namanya domain DU Mandiri.
Di domain DU Mandiri itu dia ini Bapak Ibu ya, apa namanya? eh nggak ada embel-embel dari dongkrak bisnisnya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu beli domain ke titik terang kreatif. Namun untuk template-nya sama seperti di dongkrak bisnis tadi, seperti ini ya tampilannya untuk apa namanya untuk subdomain mandiri, domain mandirinya. Jadi nggak ada embel-embel dongkrak bisnis, dongkrak usaha itu nggak ada di sini. Jadi dia berdiri sendiri untuk domainnya. Nah ini perlu kita lakukan penginspeksian. Jadi ini opsi saja Bapak Ibu ya. Jadi domain DU Mandiri ini adalah opsi ya. Jadi kalau nggak ada Bapak Ibu nggak punya domain DU Mandiri juga nggak masalah. Jadi sudah ada tiga ya, sudah ada tiga domain yang Bapak Ibu miliki untuk posting di akun member dongkrak usahanya. Nah, kalau Bapak Ibu punya DU domain mandiri juga lebih bagus karena akan memperbesar peluang kita untuk produk kita itu bisa ditemukan di pencarian Google. Nah, jadi bisa kita ini kan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada juga subdomain yang 100. Subdomain 100 yang tadi ya, yang ada di Google ini ya, Google verifikasi list nih. Jadi kalau Bapak Ibu aktifkan, itu nanti eh, perlu Bapak Ibu lakukan penginspeksian. Jadi kalau nggak Bapak Ibu tambahkan, itu dia nggak akan muncul ya, nggak akan muncul di pencarian Google. Nah ini kita coba ya untuk ininya, kita coba posting. Postingan kita ini kita daftarkan ke GSC. Ini kita pilih dulu. Oke lah ya. Ini kita verifikasi dia. Ini aja di sini kita coba ya untuk verifikasinya. Eh ini, ini kita enter. Nah, disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi subdomainnya dengan linknya itu harus sama. Kemudian setelah kita lakukan enter tadi, kita lanjut ke uji URL aktif. Uji URL aktif, kita tunggu dulu. Pak, bisa diulang lagi Pak sebentar tadi enggak? Yang Yang ini. yang mana Pak? Yang sebelum inilah yang Yang ini ya. seksinya tadi. Jadi kita buka Tes. dulu ya postingan yang akan kita mau inspeksikan. Kita mau inspeksi, contohnya ini. Jadi ini halaman home-nya. Kemudian kita pilih postingan yang mau kita inspeksi. Lalu kita ambil link di bagian atas ini. Ini kita copy, baru kita ke GSC namanya Bapak Ibu. Kita ke GSC, baru kita paste di sini. Jadi kalau Bapak Ibu baru belum bisa login ke GSC itu biasanya dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Dia akan muncul seperti ini. Ataupun untuk pendaftarannya biasanya kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita ketikkan GSC, lebih mudah ya, lebih cepat. Kemudian kita pilih Google Search Console ini. Google Search Console setelah login kita pilih yang mulai sekarang atau start now biasanya. Nah, dia nanti kalau yang baru menggunakan GSC dia akan langsung tampilannya seperti ini. Nah, di bagian yang kanan ini itu kita tambahkan subdomain kita tadi. Subdomain kita tadi ya, yang ini ya. Eh ini. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Tambahkan di sini baru nanti lanjutkan. Jadi setelah kita lanjutkan, itu kita akan dapatkan kode verifikasinya. Nah, ini sudah saya buatkan videonya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat videonya untuk pendaftaran ke GSC ini. Nah, kemudian setelah kita dapatkan link ini tadi, kita paste di sini ya. Sini, ini. Kita pastekan, kita enter. Nah, baru kita minta uji URL aktif. Uji URL aktif. Ini sih kita sudah masuk ke tahap untuk penginspeksi postingan Bapak Ibu ya.
ataupun inspeksi URL. Ini kita tunggu dulu. Nah, jadi untuk diinspeksi ini dia cukup butuh waktu juga Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita uji URL aktif, baru kita minta pengindekan. Nah, ini pengindekan diminta gitu ya. Ini notif ini menandakan bahwa postingan kita itu sudah masuk antrean pengindekan oleh robot Google. Nah, jadi kalau di inspeksi ini ada juga yang kuota limit ya Bapak Ibu. Jadi dia nanti akan notifnya itu kuotanya itu terlampaui ataupun sudah penuh. Nah, jadi di Google Inspeksi ini kita diberikan kuota untuk melakukan inspeksi. Namun, untuk kuotanya itu kita nggak bisa tentukan. Kita dalam satu hari ini dapat berapa. Untuk pengalaman saya itu biasanya bisa lebih dari 5 ya Bapak Ibu ya. Namun bahkan ada juga itu saya pernah melakukan inspeksi baru satu kali inspeksi dalam satu hari tersebut. Dalam hari tersebut itu kuotanya sudah terlampaui gitu Bapak Ibu. Nah, jadi itu biasanya kami mengakalinya kalau sudah terlampaui kami tinggalkan beberapa saat ya. Kami tinggalkan beberapa saat di sekitar semenit ataupun 2 menit. Nanti baru kita ulangi lagi. Biasanya itu bisa Bapak Ibu ya. Cuman itu tergantung dari akun kita ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi untuk inspection ini ada dua, itu bisa diberikan kuota yang lebih. Paling banyak itu biasanya pengalaman kami bisa dapat 30 kuota. Jadi kalau yang paling lagi eh, pelitnya Google itu bisa bahkan dalam satu kali inspeksi dia sudah kena limit kuota. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran nanti kalau Bapak Ibu inspeksi baru satu kali inspeksi dia sudah muncul notifnya itu kuotanya sudah terlampaui. Nah, jadi untuk mengakalinya mungkin Bapak Ibu tinggalkan terlebih dahulu beberapa saat ataupun beberapa menit kemudian baru diulangi lagi. Nah, kemudian untuk hasil dari penginspeksian ini itu paling cepat dalam 1 kali 24 jam Bapak Ibu ya. Untuk yang ini ya, untuk yang subdomain ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang subdomain dongkrak bisnis, kemudian domain DU Mandiri dan juga subdomain yang 100 tadi itu paling cepat 1 kali 24 jam sudah terindeks di pencarian Google. Sementara untuk yang dongkrak bisnis dan juga dongkrak usaha itu biasanya hitungan jam sudah terindeks itu Bapak Ibu. Jadi itu ada perbedaannya ya yang saya lihat itu dari segi pengindekan lebih cepat yang dongkrak usaha dan dongkrak bisnis. Karena ini nggak kita inspeksi ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau ada postingan yang baru, itu robot Google akan langsung merayapi ke website dongkrak usahanya. Nah, jadi kalau ditanya paling cepat yang terindeks ya biasanya yang dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis ya Bapak Ibu ya. Itu lebih cepat terindeks biasanya di pencarian Google. Sementara untuk yang subdomain dongkrak bisnis dan juga domain DU Mandiri dan juga subdomain 100 itu dia butuh waktu kurang lebih paling cepat itu 1 kali 24 jam. Ini Bapak Ibu ya kita tunggu saja itu 1 kali 24 jam untuk yang ini yang subdomain ya. Jadi untuk yang dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis itu 3 sampai 4 jam ke depan itu kita cek untuk hasilnya. Jadi setelah ini Bapak Ibu kita tunggu ya. Setelah kita lakukan inspeksi kita tunggu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih memiliki kuota itu bisa lanjut ke posting produk. Nah, ini kita lanjut ke posting produk. Ya, kalau ini ya ditugas oleh Mas Rehan yang mengikuti kelas apa namanya Raja Google di kotamu. Nah, itu dia sudah ada tugas lanjut ke posting tugas berikutnya. Mungkin seperti itu dulu ya Bapak Ibu ya. Cara kita memposting produk dan menginspeksi postingan kita ke GSC. Kita langsung saja untuk buka sesi tanya jawab. Jikalau Bapak Ibu ada punya pertanyaan, bisa langsung raise hand ataupun open mic dan juga bisa dibuatkan ataupun dicantumkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Pak, Bapak, Ibu atau Bu EN ya. Silakan. Terima kasih, Coach. Coach, Ya Bu. mau tanya, dongkrak usaha itu platform atau web ya?
Gimana, Terus Bu? yang kedua, dongkrak usaha. Itu platform coach ya. Ya, bisa dikatakan platform juga, Bu. Terus yang kedua coach, yang tuh subdomain sama domain DU itu WSP yang kita beli itu coach ya. Enggak, Bu. Itu beda lagi dia, Bu. Oh, saya masih bingung tuh coach, beda WSP, subdomain sama domain du mandiri itu apa coach? Oh, Mohon untuk penjelasannya. ya. Jadi kalau untuk WSP itu yang jadi subdomain ya tadi ya Bu En ya. Iya coach, subdomain sama du mandiri tuh saya masih bingung. Jadi kalau untuk subdomain itu Bu, itu dia sudah sudah kita dapat untuk subdomain itu biasanya sudah kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Itu cara melihatnya itu dilihat website Anda. Nah, itu secara otomatis sudah terbentuk subdomainnya. Untuk pengambilan nama subdomainnya itu biasanya itu diambil dari saat Bapak Ibu registrasi pembuatan akun di Dongkrak Usaha. Nah, itu biasanya diambil dari username kalau nggak salah Bapak Ibu. Ya, jadi username-nya itu dijadikan subdomain seperti ini. Ini kalau nggak salah saya bikin username-nya itu Tangkele. Kemudian digabungkan menjadi subdomainnya, ditambahkan subdomainnya menjadi Dongkrak Bisnis. Nah, ini subdomain utama ya Bapak Ibu ya. Di subdomain Dongkrak Bisnis ini, dia ini menjadi subdomain utama yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa namanya punya akun dongkrak usaha itu pasti sudah memiliki secara otomatis memiliki subdomain dongkrak bisnis. Sementara untuk domain DU itu Bapak Ibu pesan lagi nih, pesan dulu domainnya. Di sini saya buatkan saya beli domainnya ke titik terang itu nama domainnya itu digitalbusiness.com. Nah, saya beli domainnya, namun template-nya sama seperti dongkrak usaha. Di sini. Maaf, seperti dongkrak bisnis. Jadi secara tampilan dia itu sama. Ini dongkrak bisnis ya subdomainnya. Kemudian ini eh domain mandiri. Jadi cuma bedanya itu cuma di domainnya aja, Bu. Jadi secara tampilan itu dia sama. Dari segi tampilan dia sama, cuman ya bedanya itu di domainnya aja, Bu. Dan ini kita beli ya. Jadi kita keluarkan cost lagi. Untuk memiliki domain ini ya Bapak Ibu ya, untuk membeli domain serta mendapatkan template-nya. Jadi fungsinya ya akan semakin besar juga peluang peluang kita kan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memiliki domain DU Mandiri, berarti ada tiga nih. Ada tiga domain dan juga subdomain yang kita bisa muncul di pencarian Google. Nah di sini kurang lebih bisa nanti ada tiga. Jadi kalau kita tambahkan DU Mandiri, berarti ada empat. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan yang subdomain yang ini ya, subdomain yang ini, Google verifikasi di sini, ada 10 yang .com, nah itu berarti bisa menjadi 14 subdomain yang bisa berkemungkinan itu muncul di Google. Jadi bisa kita katakan bisa untuk mengepung pasar ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kalau dari segi yang empat tadi, apa namanya dari tiga tadi Bapak Ibu ya, ini berarti bisa berkemungkinan muncul tiga di pencarian Google ini. Jadi akan semakin besar pula kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lead seperti tadi ya. Contohnya catering tadi ya, catering pernikahan. Janganlah ini nih. Biasa kontraktor pembuatan lapangan padel. Nah ini kita lihat ya kontraktor semua nih. Ini kita buatkan lah yang ini. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini berkemungkinan WSP ya. Kemudian ada dongkrak bisnis ini. Nah di sini ini dongkrak bisnis ya, domain dongkrak bisnis.
Kemudian itu biasanya ada juga nih kita dapatkan. Nah, ini subdomain, subdomain yang tengkelek ya. Baru nanti ada yang dongkrak usaha. Nah, ini masih saya juga nih Bapak Ibu, cuman domainnya dongkrak bisnis. Nah, ini masih juga ya. Nah, kemudian nanti kalau ini karena saya nggak daftarkan yang ini Bapak Ibu, nggak saya daftarkan yang domain mandiri ini, karena jadi dia nggak muncul. Jadi nanti ini saya coba daftarkan lagi ya untuk subdomainnya. Gimana gimana Bu EN? Apakah ini Bapak Ibu? Ya, terima kasih coach, paham. Jadi Iya ya, ibaratnya isi yang apa, produk yang kita jual itu ada empat, eh, apa, web atau channel iya, yang kembali kayak iya gitu. Bu. Oh ya, ya terima kasih coach ya. Ya sama-sama Bu. Silakan Pak Danang. Ada yang mau tanyakan Pak? Oh, iya, coach mau tanya ini. Berarti eh, kan kadang-kadang saya yang mau saya verifikasi ini apa gitu kan? Kadang-kadang saya bingung. Ada ada kan saya daftar yang dongkrak bisnis itu. Nah, itu namanya Sukses Barokah. Saya kan baru bikin 30 postingan, coach. Ya. Nah, Pak, jangan jangan panggil coach aja, jangan panggil coach Pak, panggil Mas Dede siapa? aja Pak. Mas siapa? Mas Dede, Mas Dede. Oh ya, Mas Dede. Jadi saya kan sudah bikin 30 postingan di Ya, Dongkrak Usaha. Nah, itu kemarin tuh saya verifikasi tapi nggak tahu yang itu atau backlink gitu loh. Nah, itu ngeceknya domain saya sudah verifikasi, terus postingan saya sudah diverifikasi. Gimana Mas Dede? kalau Namanya kalau sukses. verifikasinya ini yang ke GSC ya Pak ya? Bisa coba dicek nggak? Dibantu misalnya. Apa nama ininya Pak? Sukses Barokah. Sukses Barokah Dongkrak Usaha. Apa itu? Sukses Barokah Dongkrak Bisnis.com. Coba dulu nih Pak. Saya coba ini dulu ya. Biasanya ini bisa ini. Makanya kok saya Google tuh yang keluar tuh domainnya yang Nah, Dongkrak Usaha. ini saya ini kalau yang sudah diverifikasi Pak, untuk Ya, ininya biasanya muncul nih. Ini punya saya muncul nih kan. Ada nih. ya. Kalau Bapak tadi kan sukses barokah ya. Sukses Barokah Sukses barokah. dongkrakbisnis.com. Nah, belum Pak, belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Ya, Hmm. jadi Bapak harus ini dulu, apa namanya, daftarkan dulu eh, ininya, domainnya ini, Oh, ke GSC. Nah ini ya, ini Bapak ikut yang kelas jadi Raja Google ya Pak ya? iya. Nah ya, jadi memang kalau untuk Raja Google belum diberikan untuk step ini Bapak, apa step inspeksi. Memang kan tugasnya dari Mas Rehan kan baru sampai post cukup sampai posting dulu ya. Iya, iya, Nah, betul. jadi Bapak selesaikan dulu tugasnya. Nah, Oke. nanti itu di pertemuan berikutnya itu biasanya Mas Rehan udah berikan materi ini Bapak Ibu. Materi inspeksi biasanya. Oh, di Ya. sesi berikutnya ya berarti ya. Nah, jadi memang untuk kalau Bapak Ibu ikut kelas jadi Raja Google di kelasmu, di kotamu, nah itu step by step Mas Rehan ajarkan. Jadi pertemuan pertama itu biasanya cara posting. Nah, jadi bila Mas Rehan akan berikan tugas berupa postingan produk dan jasanya. Nah, itu agar lebih Bapak Ibu lebih paham cara posting secara ini ya, secara manual, secara step by step pastinya. Nah, jadi nggak kalau kalau Mas Rehan langsung ajarkan yang inspeksi nanti jadi Iya. kurang fokus gitu Pak. Jadi memang untuk kalau yang ikut kelas Mas Rehan itu memang step by step. Pertemuan pertama fokus di cara posting produk, kemudian pertemuan kedua biasanya eh, inspeksi dan yang lain-lainnya. Itu nanti diikuti saja Pak. Jadi kalau Oke.
karena Bapak ikut kelas jadi Raja Google ya nggak masalah Pak. Karena belum sampai ke step inspeksi gitu Pak. Ya, ya. Oke, berarti apapun itu, misalnya saya kan juga ikut yang di kelas membangun bisnis PHK itu berarti semuanya pertama di domain itu didaftarkan, kemudian setiap postingan diverifikasi juga ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau Bapak ikut di PHK, di kelas mempersiapkan bisnis sebelum PHK itu kan biasanya dapat WSP ya Pak ya. Iya. Nah, jadi WSP itu biasanya Pak Tony ini yang mentornya itu kan eh, akan memberikan informasi bagaimana cara posting di WSP. Kemudian nanti akan secara inspeksinya. Nah, jadi setiap posting-postingan di WSP itu memang harus di ini Pak, diinspeksi Pak. Oh ya, ya, paham, paham. Siap, siap. Oke, Mas Dede, paham, paham. Oke. Ada lagi Pak? Ya, berarti ini yang ada nonton apa view-nya itu berarti dari web dongkrak usaha ya, Ya Pak. Pak, jadi kalau yang tadi Dongkrak saya bisnis. sampaikan, jadi Iya. dia kalau Bapak Ibu mendapatkan traffic dan juga lead, itu biasanya dari yang website dongkrak usaha dan dongkrak bisnis. Karena ini Oh, biasanya sudah terindeks nih Pak. Kalau ininya ya, coba saya cek dulu ini. Ini kapan nih ini ya Pak? Di posting nih Pak, eh, tadi malam di yang malam ya. Nah, ini harusnya ya, udah ini. Ini belum belum ini juga nih Pak. belum. Saya coba yang ini yang lain dulu ya, yang Iya. mungkin udah. Nah ini supaya rebat Ringkut Timur. Nah, dari segi ininya udah kelihatan gambar SEO gambarnya udah kelihatan ya, Pak. Iya. Oh iya. Ini Jambangan, Jambangan, Jambangan ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada Bukan. ya, Pak ya. Hmm. Ini bukan punya Bapak ya. Ya, itu tiga itu punya saya berarti. Iya. Kalau di Karang Karang Pilang, Pak, ada, Pak? Sekarang bilang bukan. Bukan ya. Rungkut. Wonocolo, Wonocolo bukan. bukan juga ya. Rungkut Sukolilo sama Mulyorejo. Itu. Mulyorejo, Ya, Mulyorejo itu. kalau kita Ya itu. Mulyorejo itu. ntar dulu ya, Pak ya, kita cek dulu nih dari nomor WhatsApp-nya biasanya Pak bisa kita tentukan Pak jaringannya. Nah, jadi seperti itu Pak. Apa Iya, iya. namanya? eh ini enggak Pak? Iya, betul. Nomor WhatsApp-nya Iya, betul. 299. Tersebut. Iya. Nah, jadi memang untuk di Google itu Pak, yang kalau memang belum diinspeksi subdomainnya, yang muncul di dongkrak bisnis nih kan Pak. Nah, ini https dongkrakbisnis.com. Nah, ini biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nggak yang dongkrak usaha yang terindeks, bisa jadi yang dongkrak bisnis, ataupun bisa dua-duanya. Seperti itu Pak. Oke, Karena paham. Iya, iya. Terima kasih Mas Didi ya penjelasannya. sama-sama Pak Danang. Oke. Silakan Bu Sisi. Ya, terima kasih banyak Mas Dedi. Ya, Selamat sama-sama. siang Selamat semuanya siang juga. Bu. Ya, hampir sama seperti pertanyaan Pak Danang sebenarnya Mas. Yang di sini nih yang saya cari itu kalau domain yang dongkrak usaha itu kan ketemu. Ya, Tapi kalau yang dongkrak bisnis itu kok nggak mau keluar, kenapa ya bisa dicek ya Mas? Market Barokah Berlimpah. ini subdomain ya Bu ya. Iya, Market Barokah Berlimpah. Dongkrakbisnis.com. Kalau dongkrak usahanya dia keluar gitu. Tapi yang saya lihat kalau di admin panel ini kan
ada apa namanya yang untuk verifikasi itu nggak keluar gitu. Oh, Dongkrak. untuk ini untuk yang subdomennya ini Ibu udah verifikasi ke GSC nggak, Bu? Eh, karena nggak mau keluar, Mas, yang saya bingung itu. Karena kalau yang subdomain yang dongkrak usaha dia keluar. Tapi kalau yang dongkrak bisnis kenapa nggak keluar ya di Google Verification List itu? Oh, Dan kalau input yang ini, Google Bu, itu. jadi kalau untuk yang market berkah berlimpah ini dia nggak akan muncul di ini, Bu, di Google verifikasi list ini, Bu, karena dia sudah berdiri sendiri nih, Bu. Jadi eh, untuk yang ini, yang domain dukrabisnis.com yang market berkah berlimpah ini langsung Mm-mm. Ibu daftarkan ke GSC. Oh, jadi masuk GSC pakai line sendiri. Tapi Iya, nanti verifikasinya betul. kemana, Pak? Karena Karena nggak mau. karena ini dia Tapi, berdiri sendiri, nanti Ibu tinggal oh, langsung masuk ke GSC ya, ketikan GSC, misalnya ya, ini GSC, ya, sudah. kemudian klik yang GSC, baru URL-nya ya? ya Bu, yang ini, yang tadi ini ya, yang Google Search Console Iya, ini. Kemudian eh, dipilih yang Start Now atau mulai sekarang. ya, oke, sudah. Nah, nanti dia akan masuk tampilannya seperti ini, Bu. Nah, seperti ini. Ya, sudah. Dipilih yang awalan URL. Ya, sudah. Kemudian dipastikan yang nama subdomain Ibu. Sebentar. Iya, ya. HTTPS, sebentar. Iya, kalau sudah, nah terus kemudian masuk lagi ke admin panel ya untuk verifikasi. Nah, nanti ada pilihan tag HTML sama file HTML nggak, Bu? Iya, ini sudah sebentar ya. HTTPS. Iya. Dia masuk yang kedua ada HTML tag Ya, atau pilih yang tag HTML, Bu. Jangan yang file HTML, Bu. ya udah HTML tag Nah, sudah terus kemudian copy. copy, salin ya. Kemudian Ibu lanjut ke ini, ke meta tag, meta Iya, tag, meta tag. Oke, siap ke meta meta tag. tag ya. Nah, kemudian paste di kolom verifikasi yang dua ini, Bu. Di kedua-dua ini, Bu ya. Yang kedua. Yang satu dan dua. Oh, Sama. satu dan dua sama. Jadi Ya, Google verifikasinya pertama sama, kemudian yang kedua sama. ya, dipaste di situ. Oke, iya, Kalau sudah disubmit, iya, oke, siap sebentar. kalau sudah disubmit nanti baru verifikasi ke GSC-nya, Bu. Titlenya minta ganti itu, Mas. Titlenya, Nanti aja, Bu. Nanti aja kalau oh, masuk titlenya ada. dikosongin. Nah, kalau bisa nanti diedit, Bu, diisi, Bu. Tapi yang disubmit aja dulu, Bu. Disubmit dulu yang kode verifikasinya. Iya, sudah, Kalau saya kalau submit. kalau sudah disubmit, masuk ke Nggak balik mau ke, ya, Mas? hah? Nggak mau. Ah, diisi dulu, Bu. Title, kemudian deskripsi, Title sudah, deskripsi deskripsi, kemudian ada keyword. Nah, itu diisi dulu, Bu. Nah, sudah, jadi udah, Bu. sudah. Udah di udah di submit. Oh, submit tapi nggak mau masuk, Mas. Diisi dulu, Bu. Diisi semua, Bu. Coba diisi, Bu. Sudah, sudah, sudah. Nah, kalau udah di submit, balik Nggak, dulu ke tapi nggak mau di-submit. apa notif yang muncul, Bu. Nggak ada notif apa-apa, cuman tik-tik-tik di title aja. Ininya
apa maksudnya ininya gimana Bu? Apa ya kendalanya itu tampilannya gimana? Ini saya Tampilannya seperti ini. Saya coba saya masuk ke Zoom sini aja nggih. Sebentar nggih. Sebentar, wait, 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 Nah, wait, jadi wait. bagi Bapak Ibu yang ini ya, saya sudah siapkan tutorial-tutorial Bapak Ibu ya. Di sini saya siapkan list-listnya mulai dari cara posting produk sampai pendaftaran ke GSC, tambah penginputan iklan baris, edit meta tag akun DU-nya, BPP, kemudian penggunaan fitur landing page, cara pendaftaran subdomain, dokter bisnis, kemudian inspeksi postingan ke GSC, cara upload gambar di dalam deskripsi postingan, cara penambahan video dalam postingan DU, kemudian cara posting produk di DU ya. Ini banyak kali nih. Ini nanti Bapak Ibu bisa inilah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini tutorial DU. Nah, di sini semuanya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini nanti. Assalamualaikum Om Dede. Kalau domain DU disematkan video YouTube-nya bisa Om. Terima kasih. Bisa Pak. Lihat aja di tutorialnya Pak ya. Itu Oke. ada cara kita penambahan di subdomain postingan produk kita. Rekamannya ada Pak Ardin, nanti rekamannya ada. Mohon izin share, bisa nggih? Di kolom chat bisa Bu? Oh, kolom chat. Sebentar, sebentar, sebentar. Siap, 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 siap. Share screen. Kak minta tolong cek WA dari saya untuk masalah DU saya mungkin Ya, bisa. Bu Arfia ini yang ini ya, yang cahaya haramain ya Bu ya. Gimana Iya, Bu? Pak. Ada kendala nggak Bu? Oh, itu Pak nggak bisa disubmit. Apa yang nggak bisa submit Bu? Oh, jadi ini kan sudah saya masukin ke sudah saya masukkan ke meta text-nya, hanya Ya. eh, dia tidak mau disubmit, Pak, Mas Edi. Jadi ini Oh, kan sudah ada ininya Google verification-nya. ya. Google verification kan dua-duanya sama kan dimasukkan sama aja. Iya. Lah keywordnya sudah, deskripsi sudah, title sudah, cuman di submit tetap nggak bisa. Jadi dia balik terus suruh ngetik title terus gitu. Saya kalau nggak kelihatan nggak tahu juga tuh Bu. Jadi dia nanti Itu di j- chat jadi yang jadi ngechat dia coba jadi dia posisi ininya ke sini lagi Bu. ke title terus. Balik lagi ke title terus, Pak. Ini ini title-nya ini Ibu isi apa? Eh judul aja, Pak. Multi use lubricant pelumas gitu. Nggak ada embel-embel.com kan? Nggak ada. Nah, coba nggak apa-apa Bu, di submit, balik lagi ke GSC Bu. Balik. Tapi nggak mau di submit, Pak. Nggak Coba, keluar apa-apa. kita coba dulu di submit Bu. Kan Oke, tadi di siap submit, sudah. balik Ya, lagi ke sini. terus verify. Verify. Tapi yang verify-nya yang di tag HTML ya. Siap. Oh, siap, siap, siap. Oh, dia memang. Oh, siap, siap, Ya, siap, siap, siap. muncul notif warna hijau nggak Bu? Ya, sudah. Dia Nah, muncul terverifikasi. nah itu Berarti memang bisa begitu klik ya. buka properti aja nanti Bu. Baru bisa Ibu inspeksi. Oh, siap, 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 siap. Jadi memang tidak ada note-nya apa-apa ya, Pak. Iya. Oh, siap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Karya mandiri dongkrak usaha. Mas Deden mau tanya, Silakan Pak. ya punten agak menyimpang sedikit Apa tuh Pak? tentang Martul. Saya teh pernah langganan Martul, cuma udah Ya. berapa bulan nggak pakai karena kesibukan di offline. Martul ini masuknya kemana ya? Saya dari tadi nyari-nyari bingung. Kalau Maktul ininya Pak, dari sini saya kirimkan linknya aja ya Pak ya. Ya, oke. Oh, untuk Oh, baru username-nya ya. ada kan Pak? Ada, masih ingat kan Pak? Ada, ingat. Ada. Ah. Oh, Di, Mart baru ya, ya. slash indo.com ya. Di kolom chatnya udah saya ini Pak. Oke, oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Deden. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Yuk. Oh iya, satu lagi, Martul nggak ada itunya ya, nggak ada limit itunya ya, limit batasnya ya. Kalau kalau limit batasnya nggak ada Pak, cuman limit hasil dari Maktulnya ini Pak. Kalau di WSP kan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 postingan tuh Pak. Oh iya, Nah, jadi iya kalau iya, penyesuaiannya ya jangan sampai lebih dari segitu Pak. iya betul betul. Ya. WSP-nya ditinggalin sama saya, tapi naik terus ya grafiknya bagus ya. Ya, itu kelebihan dari Maktul sih itu Pak. Apa dari WSP Oh. Pak? Iya iya betul. Cuma kadang kalau ini ya, kalau WSP-nya penuh harus minta ini ya, minta kuota lagi ya. Kalau WSP penuh, biasanya nggak Iya. ini Pak. Kayak ngoten nggih. Biasanya udah ini tuh, apa namanya? Secara otomatis itu kalau dia bermasalah dia akan nolak itu Pak. Akan Oh saat, iya. saat kita submit dari ininya error katanya Pak. Hmm, iya iya. Ya maksudnya ini maksudnya ke apa megabyte-nya kepenuhan kayaknya. Ya, Terus ya itu bisa bisa tambah itu ya, tambah drive ya. ya, itu biasanya langsung ke Pak Putra atau ke tim CS-nya Pak. Oh iya, tim CS ya. Iya Pak. Oke oke. Siap. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ya. Bu Arfia, ini subdomain yang ini ya Pak ya Bu ya, yang dari apa namanya, yang dari Google verifikasi list ini ya Bu ya. Halo Bu, Bu Arfia. Halo, Yang Ibu kirimkan ini yang subdomain dari 100 itu ya Bu ya. Ya, kendalanya apa Bu? kendalanya itu Mas. Halo, Ya Bu, kecil suaranya Bu. sebentar. Kendalanya itu ketika di halaman Google itu aku klik itu kok hasilnya kayak random gitu loh. Hasil setelah di Google-nya, di halaman Google-nya. Ya, ntar ya Bu ya, saya coba cek dulu. Karya mandiri dan usaha. Ya kayak gitu tuh loh Mas. Kok kayak gitu ya? Banyak teman-teman udah kayak gitu tuh. Ini karena ini Bu, karena dia subdomain ini Bu ya. Jadi kalau bisa jangan yang dongkrak usaha yang diinikan Bu, yang dongkrak bisnis Bu, yang diinspeksi Bu. Ini Ibu inspeksi bukan sih? Iya semuanya itu kan aku kan baru upload 5 artikel yang Pak. Iya, Yang kan sudah tak inspeksi semua sama subdomain sampai 30. Nah kok tiba-tiba hasilnya jadi acak-adut ya kalau di Google-nya. Terus itu kalau diklik itu enggak warnanya ungu, tetap biru. Kalau di situ enggak ada masalah kalau di situ. Waktu di ya posting kalau kalau yang dari ini Bu, apa namanya? Kalau dari subdomain yang 100 ini, dia hmm, template-nya ngacak Bu. Template-nya ngacak dan eh ini saya baru tahu nih yang Ibu sampaikan tadi nih, yang ada dongkrak usaha ini. Mungkin nanti saya coba report dulu ya Bu ya ke tim ini.
Iya, hasilnya punya saya kayak gitu semua. Iya, iya. Yang hanya di dongkrakusaha.com ini aja, Bu ya? Iya, usaha aja. Iya. Tampilannya kok waktu awal itu enggak kayak gitu loh, Mas. Ini kan waktu aku posting yang ketiga sama keempat, jadinya kayak gitu. Iya, ya. Harusnya seperti ini kan, Bu? Iya. Ya, nanti saya cobain dulu konsultasi ke tim teknis ya, Bu ya. Oh iya. Iya, Ya, Kak. Terima kasih. sama-sama, Bu. Karya Mandiri Maktulud Indo. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk bagi Bapak Ibu yang masih terkendala, bisa langsung kontak saya saja di nomor saya 0821 6982 2040. Nah, ini bisa Bapak Ibu japri saya. Kemudian untuk video-videonya terkait dengan dongkrak usaha itu bisa di YouTube saya Bapak Ibu. Ada saya bikin YouTube ya. Di YouTube yang saya bikin itu memang khusus untuk platform titik terang kreatif. Ntar dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya sudah bikinkan video-video terkait dengan cara penggunaan fitur-fitur yang ada di platform titik terang kreatif, yang mana ada bisa dilihat di sini ada dongkrak usaha, kemudian PKP, Maktul, Portal Kota, WSP di sini list-list semua fitur-fiturnya ya. Kemudian ada BioLink Parent, WSP Affiliate, BioLink Child, WSP Landing Page, kemudian dan yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu lihat saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah buatkan semua terkait dengan penggunaan fitur-fitur yang ada di platform titik terang kreatif. Kalau di dongkrak usaha tinggal dilihat saya di sini ataupun tadi saya sudah buatkan saya bagikan linknya ya, link tadi yang dongkrak usaha. Nah, ini tampilan dari ini juga Bapak Ibu. Ini agar lebih mudah ya saya memberi ininya. Nah, di sini nanti saya akan bagikan lagi Bapak Ibu ya. Ini tinggal di checklist saja, step by step Bapak Ibu tinggal ini tergantung ininya, step yang Bapak Ibu butuhkan. Tinggal ditonton tutorialnya saja nanti di sini di bagian kanan ini. Jadi kalau masih ragu ataupun kalau Bapak Ibu punya kendala terkait USB, itu bisa di fitur ini ya, USB ya. Ini mulai dari fitur-fitur yang ada di apa namanya di sini, oh di pengaturan, kemudian master data, premium. Nah ini sudah saya buatkan eh, video singkatnya di di YouTube saya ini. Tinggal Bapak Ibu cari sesuai dengan kebutuhannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Kak, sesekali bahas Maktul bisa nggak? Gimana Bu? Uh, ada sesi untuk Maktul juga. Mau Ibu punya Maktul. punya. Nggak pernah tak pakai tapi. Di sini aja Bu. Ini saya sudah buatkan ininya Bu. Apa namanya? Ibu mau fungsikan Maktulnya kemana? Apakah ke apa namanya? Ke WSP kah? Nih cara posting dengan Maktul ke WSP, kemudian ke portal kota dan juga ke WPKP, DU. Di sini semuanya sudah saya buatkan, Bu. Tinggal Ibu ini aja, tonton aja. Oh iya iya. Nah, Terima nanti kasih. kalau ada kendala baru Ibu japri saya. Oh iya. Ah, Terima kasih ya. sama-sama, Bu. Jadi kalau untuk ngambil sesi dengan topik yang berbeda, karena kan ini jadwalnya sudah ditentukan, Bu. Kan saya nggak mau ya, karena sudah ditentukan untuk hari Selasa itu dan Kamis, Selasa dan Kamis itu untuk dongkrak usaha. Silakan Pak Fernando Situmorang. Ya, Mas Dede mau nanya, Ya, Pak. eh, kemarin-kemarin saya pakai Martul untuk CTR, saya sudah masukin gambar, kemudian saya udah upload CSV-nya juga Ya. berhasil.
Nasi gambarnya itu saya dia tampil tapi pas waktu saya cek kontennya, maksudnya di Google gitu saya klik gitu, gambarnya tuh nggak ada ya di dalamnya. Nama CTR-nya apa, Pak? CTR-nya seragam siswa bis.id. Seragam.bis.id. Seragam. Bis.id. Ya, seragam siswa, betul. Yang ini ya, Pak ya? Nah, itu. Nah, coba dicek. Klik aja. Satu. Muncul ya. Muncul, Pak. Tapi kok di saya nggak muncul ya? Bingung. Terus, apa namanya? Kan saya mau optimasi tuh, Pak. Ya. Jadi saya bongkar satu-satu tuh di si ininya filenya di mana? Di eh, apa sih namanya? News info ya. Ya. Dibongkar terus dioptimasi kayak masukin eh apa namanya baca judul lainnya Hmm. yang pakai link anchor, kemudian FAQ. Nah, setelah itu tuh dia gambarnya tuh kayak nggak ada. Nggak muncul, Pak. Mm-mm. Nah, itu apa hanya di laptop saya atau memang di lain nggak muncul ya? Bingung saya juga. Itu Cuma ini lihatnya saya, di Google atau gimana, Pak? iya cari di Google. Maksud saya yang cari tadi aja tuh yang seragam siswa bis.id itu. Tiba-tiba muncul ya. Nah, kalau yang ini muncul yang tadi yang baru ini kan saya baru pakai Marktool, mas saya masukin Judulnya yang apa, Pak? sablon-sablon. Jasa Judulnya ada jasa sablon ya? ya sablon Muncul kok, Pak? muncul ya. Iya. Ini kan terdekat di Bandung, Pak. Ini yang udah saya optimasi sih. Yang Ada hasil dari Maktul? itu Marktool semua. Oh, gitu. Ada 40 biji itu. Muncul kok, Pak. Kalau dari segi videonya pun udah muncul juga, Pak. Kalau video muncul cuma si gambarnya. Ini saya Gam- yang salah. Itu Gambar yang itu ini, Pak. kalau masukin gambarnya harus ke upload gambar bebas dulu ya. Iya, Pak. Kalau bisa ya, Pak. Terus linknya salin linknya kan. Iya. Nggak Baru di perlu lagi kayak DU kan harus ada slash upload gitu nggak perlu ya. Enggak, Pak. Kalau kalau itu kan biasanya di WSP itu, Pak. Oh, kalau DU juga enggak ya. Di DU dia udah langsung tersusun itu gambar bebas kalau nggak salah, Pak. Hmm, oke oke. Ya udah berarti aman Pak. Kalau DU dia ya kalau nggak salah nih, kalau kita copy linknya dia akan langsung ini. Nah, langsung udah tersusun nih Pak gambar bebas. Kalau di WSP kan ya kita susun dulu tuh nama domain, kemudian upload kan, upload garis miring baru hasil dari penguploadan kita itu. Oke oke. Terima kasih Mas Tiri. Saya Ya, takutnya sama-sama. ada yang salah langkahnya. Kasih Mas Ya, Tiri. sama-sama Pak Fernando. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan usaha, silakan. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala itu bisa langsung japri saya saja Bapak Ibu ya. Dan untuk kontaknya saya sudah bagikan di kolom chat. Nah, itu bisa Bapak Ibu konsultasi bersama saya terkait dengan kendala ataupun permasalahan di dongkrak usaha Bapak Ibu sekalian. Untuk rekamannya nanti akan saya share di tiap-tiap grup ya Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti kelas jadi Raja Google di kelas di kotamu, itu untuk tugasnya diselesaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa tugas yang memang diberikan oleh Mas Rehan, itu harus dimaksimalkan terlebih dahulu, baru nanti diinspeksi. Nah, dan juga bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang mau belajar ya, belajar digital marketing dengan penggunaan website Dongkrak Usaha, itu bisa Bapak Ibu lihat rekamannya nanti di YouTube Mas Rehan, dan juga di YouTube saya juga bisa untuk fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Zoom ini biasanya di Mas Rehan, itu dengan nama channel YouTube-nya Rehan Baon nantinya. Akunnya sering nggak bisa dibuka, saat mau dikerjakan malah akun nggak bisa dibuka. eh akun akun membernya ini Pak atau Ibu komputer? Ya komputer ya. Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kendala di eh, saat akses loginnya itu mungkin ada Bapak ini Bapak atau Ibu ini pernah ngubah ini nggak? Ngubah Ibu, jadi apakah Ibu pernah ngubah ini nggak? Apa namanya akses loginnya nggak? Akses login maksudnya itu saat Ibu login seperti ini. Nah, jadi nanti biasanya kan saat Ibu daftar registrasi itu biasanya dia akan sesuai dengan saat login ini, Bu. Jadi kalau Ibu lupa atau ragu, nah bisa chat aja ininya. Udah otomatis kekunci di Google. Kita langsung klik aja mungkin mungkin salah. Otomatis kekunci. Oh, atau otomatis ke ini, Bu. Apa? Tersimpan ya, Bu ya. Jadi Ibu simpan ya. Kalau ya, nah jadi kalau Ibu simpan di sini, kemudian Ibu punya website lain seperti WSP. Nah, itu biasanya dia akan ini Bu, akan terupdate Bu. Jadi kalau Ibu simpan ke Google, namun ada aksesnya loginnya itu 2 kali, baik baik itu secara di dongkrak usaha dan juga di WSP, itu kalau Ibu lakukan pengupdatean dia akan berubah itu. Jadi saran saya coba Ibu chat CS ya, chat CS titik terang kreatif dan minta lagi ininya agar bisa dilihat dulu Bapak Ibu ininya apa namanya username dan juga loginnya slow respon. Nah, kalau saya nggak bisa akses ke ini Bu, nggak bisa akses ke super adminnya. Jadi untuk super adminnya itu aksesnya itu terlebih dahulu ke CS Bu. Nah itu nanti ada tim ininya, tim super adminnya. Kalau saya kan nggak bisa akses tuh, gimana saya mau di sini kan, mau aksesnya Bu. Jadi karena memang untuk ininya langsung ke CS dulu, nanti CS baru ke superadmin. Nah, baru nanti ketemu tuh username dan juga password Ibu, baru bisa Ibu akses lagi. Ini kalau kalau permasalahannya Ibu ini biasanya kalau nggak terupdate user apa login akses loginnya itu ya paling Ibu pernah lupa ganti ininya, ganti password ataupun username-nya. Itu aja kok Bu. Jadi kalau saran saya ya ini aja Bu, di chat aja ke admin, kalau enggak ke CS, kalau enggak ke ini Bu, ke Mas Rehan. Nah, beliau itu bisa akses ke super admin itu kalau Mas Rehan. Untuk Zoom dongkrak usaha itu hari Selasa dan Kamis, Bu. Jadi sekarang hari Selasa berarti pertemuan berikutnya di hari Kamis. Ya, WN ya. Jam berapa? Nah, kalau jam berapanya biasanya kalau nggak jam 1 lewat, Bu. Jadi nanti saya infokan linknya, link apa namanya, link Zoom-nya itu di grup masing-masing. Itu nanti akan saya info info di situ. Baik jamnya serta linknya. Karena link untuk link Zoom-nya itu berubah-ubah, Bu. Jadi nggak bisa tetap ya, karena ini akses Zoom baru.
Jadi jamnya antara jam 10 pagi atau enggak jam 1 siang. Itu aja, Bu. Beda pembicara, beda jadwalnya, Mas. Enggak, Bu. Kalau saya memang untuk pengisi ini, Bu ya, di kelas Zoom teknis dongkrak usaha di hari Selasa dan juga Kamis. Itu aja, Bu. Jangan mendadak anjir, Mas, kasih link Zoom-nya. Berarti Ibu yang di ini ya, Ibu si ini di kelas ini ya, di kelas Raja Google ya. Nah, jadi kalau di Raja Google saya baru jadi adminnya, Bu. Biasanya itu saya eh, untuk hari Selasa dan Kamis itu saya rutin tuh ngasih ininya, ngasih apa namanya untuk kelas Zoom-nya. Nah, jadi karena kalau awalnya Bang Rey itu awalnya kan untuk akses di apa namanya untuk pembagian link Zoom teknis seperti ini itu kan Mas Rey untuk yang kelas jadi Raja Google ya. Nah, baru tadi pagi itu saya diberikan ini akses jadi adminnya. Tadi saya tanya Bang Rey hari Rabu malam, Mas. Nah, itu untuk kelas ini, Bu. Kalau sama Mas Rehan yang malam itu untuk kelas jadi Raja Google di kelas di kotamu. Nah, itu. Jadi itu untuk Mas Rehan di hari Rabu malam. Nah, ini kalau saya ini Zoom teknis untuk basic aja, Bu. Untuk yang baru-baru gitu kan, yang baru-baru gabung, nah itu saya berikan penjelasannya di Zoom teknis basic hari Selasa dan juga Kamis. Jadi untuk kelas-kelas yang, yang lebih expert lagi, yang lebih ini lagi Bu ya, Bapak Ibu ya, itu di kelasnya Mas Rehan, itu di hari Rabu malam. Ada lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Mas semua. Dede, Ya, izin ya Pak. tanya. Ya Pak. Itu tadi saya berarti untuk verifikasi itu hanya bisa 3 kali ya, Verifikasi yang mana Pak? posting ke DSC itu. Exit kuota tadi. Setelah saya ketiga, kan saya daftar postingan Ya, pertama, kedua, oke. ya, Nah, yang ketiga itu ada tulisannya exit kuota. ya limit kuota limit itu Pak. Coba, Iya. coba Bapak apa namanya Bapak jeda dulu beberapa menit. Nanti Bapak ulang lagi. Nah, Oh jadi iya. kalau setelah Bapak ulang masih tetap muncul notifnya seperti itu, berarti ya dicoba lagi untuk esok hari Pak. Oh, sehari ada batasnya berapa GSC itu? Berapa Nah, itu kali? itu yang saya sampaikan tadi kan Pak. Jadi kita nggak bisa tentuin tuh Pak berapa kuota yang diberikan oleh Google. Bisa banyak, bisa sedikit Pak. Kalau pengalaman saya itu saya bisa diberikan satu satu kuota aja itu Pak. Pernah Pak. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa pastikan berapa dalam satu hari itu kita memiliki kuota. Oh, siap, siap. Baik, Mas Dede. Ya, Kalau Mohon ada izin Mas Dede nambah dikit bisa nanyanya. ini ya. Mungkin nanti kalau ada isu teknis bisa japri Mas Dede ya. ya di kolom chat saya sudah cantumkan nomor WhatsApp saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kendala-kendala terkait teknis di dongkrak usaha ataupun di WSP juga boleh ya. Tapi Bisa saya diulang lagi Mas, saya barusan masuk lagi tadi. apa Tadi Pak? live nomor nggak Oh, yang muncul nomor nomor. saya kontak saya ya. Iya, Ayo, oke, ini saya cantumkan ya di kolom iya, chat. iya. Oke, oke. Sama Makasih mohon Mas izin Dede. Mas Dede, Iya Bu, kalau apa namanya verifikasi tadi ke GSO tadi itu masuknya ke Metatek itu ya Mas ya, semua. untuk kode verifikasinya ya Bu, Ya, disimpan di. berarti apa misalnya ada beberapa kode verifikasi tinggal ditaruh di bawahnya gitu aja. Iya Bu, cuman kan kalau untuk GSC itu dia hanya sekali aja Bu, di awal saja Bu. Oh, siap. Selanjutnya nggak usah perlu Nah, nggih. nggak perlu lagi Bu. Oh, Asal siap, siap, siap. asal dengan email yang sama ya Bu ya. Jadi kan Ya, karena kan di ini apa namanya di browser itu kan dia kita pakai ini ya, pakai Gmail atau email ya. Nah, ya. jadi kalau dia beda email, nah nanti dia minta ini verifikasi baru lagi, Bu. Jadi diusahakan satu email satu verifikasi itu aja, Bu. Oke, siap. Terima kasih Mas Dede. Ya, sama-sama.
Baik Bapak Ibu ya, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya dan eh, jangan jangan sampai bosan ya Bapak Ibu ya untuk belajar terus, apalagi untuk belajar digital marketing khususnya untuk SEO dengan dongkrak usaha. Dan ini ada rekamannya ya, nanti akan saya bagikan di grup masing-masing dan juga video-video tutorialnya akan saya bagikan juga. Tinggal Bapak Ibu akses saja nantinya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang pada tempatnya. Dan saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede dan Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu semua. wabarakatuh. Mas. Sama-sama Bapak.